Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.24 atau di sekitaran hampir jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Senin tanggal 4 Agustus guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau teknik open market US guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, di sini kita coba mapping dulu guys karena di sini belum saya mapping, jadi kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa guys di time frame H1, di sini pergerakan market di hari ini tuh cenderung koreksi guys. Dari sesi Asia sampai sesi Eropa pergerakan marketnya cenderung koreksi di area sini. Dan tadi di sekitaran jam 6 pergerakan market langsung breakout ke atas guys. Dan di sini ada kemungkinan dia turun ke bawah hanya untuk pullback. Kecuali kalau pergerakan marketnya mampu ngebreak area support di sini guys. Kalau pergerakan marketnya mampu ngebreak area support di sini, bisa dipastikan pergerakan market bakalan turun ke bawah guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1 guys. Pertama kita coba tandai area RBS di sini. Di sini ada area RBS atau resisten become support guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area support bawahnya. Kita bisa tandai area support di area sini. Terus di sini kita coba cari untuk area resisten atasnya guys. Untuk area resisten atasnya kita bisa tandai resisten di area sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 guys. Di sini kita coba pindah di time frame M15, kita coba cari area open market dan area base terdekatnya guys. Pertama kita cari dulu untuk area open marketnya. Kita cari di sekitaran jam 12, kita tandai candle merah ini guys. Terus di sini kita coba cari untuk area resisten terdekatnya, kita coba pindah di sebelah kirinya. Kita tandai candle doji hijau ini guys untuk resisten terdekat dari area open marketnya. Terus di sini kita coba tandai untuk area support terdekat dari area open marketnya guys. Di sini kita bisa tandai di candle hijau ini. Di sini ada area hidden base di area sini guys. Di candle hijau doji ini kan hidden base guys. Dan di sini kita coba tandai untuk area support bawahnya lagi. Di sini kita bisa tandai di candle merah ini guys. Oke, di sini kita sudah tandai untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys.
Dan di sini sebenarnya pergerakan market di sini tuh sudah mampu nge-break area hidden base di sini, guys. Pergerakan marketnya sudah mampu nge-break area hidden base di sini. Sebenarnya tadi saya mau ambil setup sell di area sini, guys, tapi di sini saya agak sedikit ragu karena di area sini tuh ada area RBS di time frame H1, guys. Di garis biru ini kan adalah RBS di time frame H1. Takutnya pergerakan marketnya di sini tuh turun cuman di area sini, terus pergerakan marketnya di sini tuh mantul, guys. Makanya di sini saya skip dulu untuk setup di area sini. Di sini kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout di area sini aja, guys. Di sini kita hapus saja untuk area hidden base ini atau area base di sini. Kita jadikan patokannya itu di area support bawahnya di sini aja, guys. Dan di sini untuk trading plan kita seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau teknik open market US, guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu, guys, dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah, guys? Di sini semua pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini, guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry, guys. Dan seumpama pergerakan marketnya turun ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini, guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry, guys. Dan di sini nanti kita bisa menggunakan setup OMUS nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 dan kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini, guys. Jadi nanti kita bisa menggunakan setup OMUS nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 dan kita lihat berapa kali pergerakan marketnya itu meretest area base di area sini, guys. Jadi cukup simpel sekali untuk setup OMUS break pullback entry ataupun OMUS nyolong start, guys. Dan di sini sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya, guys. Di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Itu tidak pernah, guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya, guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya, guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya, guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya, guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu, guys. Oke, di sini tinggal kita tuh, guys, pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah, guys? Oke. Oke, guys, dan di sini kita coba rubah untuk mappingan kita, guys. Karena di sini kalau kita lihat di time frame M15 di sini kan ada area support baru. Jadi kita coba tandai, guys. Di area sini ada area support baru, guys. Di area sini kita jadikan area support dan untuk area open marketnya kita jadikan area resisten terdekatnya, guys. Karena di sini kan area open market membentuk resisten. Jadi kita bisa jadikan area resisten terdekatnya, guys. Di sini kita coba lihat di time frame M5. Di sini kalau di time frame M5 membentuk candle hijau, kita bisa ambil setup buy, guys. Karena di sini kalau kita lihat di struktur marketnya, pergerakan market setelah dia turun ke bawah, mantul di area RBS di time frame H1, terus di sini naik, terus di sini dia koreksi, guys. Terus di sini ada kemungkinan dia bakalan naik lagi, guys. Atau kita bisa cari konfirmasi di time frame M1-nya. Kita lihat di time frame M1. Di sini kalau membentuk candle hijau, kita bisa langsung ambil setup buy, guys. Di area sini. Kita menggunakan konfirmasi di time frame M1. Oke, kita ambil buy, guys. Oke, guys, di sini kita coba ambil setup buy, guys, menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya seperti biasa. Untuk SL-nya di sekitaran 30 pip dan untuk take profitnya ada di 60 pip, guys. Dan di sini kenapa kok saya coba ambil setup buy, guys? Di sini untuk mappingannya agak sedikit saya rubah, guys, karena di sini kan membentuk area support baru di time frame M15 dan area open market di sini juga membentuk area resisten, guys, untuk area open marketnya. Jadi untuk area open market di sini saya jadikan area resisten, guys. Dan di sini kalau kita lihat di time frame M5, guys, sebenarnya seharusnya saya ambil setup buy itu di area sini, guys.
Jadi kalau kita baca struktur marketnya, ketika pergerakan market turun ke bawah terus mantul di area RBS di time frame H1 di sini guys. Di sini pergerakan marketnya naik, terus di sini sempat membentuk candle merah guys. Pergerakan market mencoba menembus area open market di sini guys. Area resisten di time frame M15 di sini, tapi dia gagal, dia mantul, terus setelah itu membentuk candle hijau guys. Dan sebenarnya harusnya saya ambil setup buy itu ketika candle hijau ini kebentuk. Karena di sini kalau kita perhatikan candle hijau ini sudah ngebreak candle merah ini guys. Dan di sini kan harusnya saya ambil setup buy di area sini. Cuman tadi saya agak sedikit telat guys. Makanya di sini tadi saya cari konfirmasi di time frame M1. Saya lihat dari struktur market di time frame M1 ketika dia naik ke atas, pullback, terus di sini naik, koreksi, terus di sini naik lagi ke atas guys. Dan ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy di area sini guys. Dan di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini kalau kita lihat saldo kita sudah berubah menjadi 5.999.000 guys. Dan di sini untuk riwayatnya, di sini kita profit di sekitaran 980.000, kepotong komisinya 11.000 dan profit bersihnya ada di 968.000 guys. Dan di sini kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys. Di sini kita coba buka dulu di time frame M15 guys. Jadi di sini tadi ada sedikit perubahan untuk mappingannya guys. Karena di sini kan tadi pergerakan market setelah open market tadi kan dia turun ke bawah, dan di sini pergerakan market di sini tuh mantul di area RBS atau resisten become support di time frame H1 di sini guys. Pergerakan market di sini mantul di area sini. Terus pergerakan marketnya naik ke atas dan di sini kan membentuk area support guys. Di area sini membentuk area support dan area open market di sini guys berubah menjadi area resisten guys. Kalau kita perhatikan di sini kan candle hijau ketemu candle merah, berarti kan atasnya itu area resisten. Dan di sini tuh tadi saya lihat di time frame M5 guys. Di time frame M5 pergerakan market kan di sini turun, mantul di area RBS di time frame H1, terus setelah itu pergerakan marketnya naik ke atas guys. Dan di sini pergerakan marketnya sempat mantul guys di area resisten open market di sini, mantul ke bawah. Terus setelah itu di break lagi oleh candle hijau ini guys. Harusnya tadi tuh saya coba ambil setup buy di area sini guys. Ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil buy, tapi tadi saya agak sedikit ketinggalan guys. Terus saya coba buka di time frame M1-nya. Di time frame M1 tadi saya entry di area sini. Kita coba buka dulu untuk sejarah tradingnya. Oke, jadi tadi saya entry di area sini guys. Pergerakan market setelah di sini tadi naik, koreksi, terus di sini naik, sempat koreksi di area sini, terus setelah itu pergerakan marketnya naik guys. Dan ketika candle hijau ini kebentuk di time frame M1, saya coba ambil setup buy di area sini guys. Karena di sini sudah jelas di time frame M1 di sini kan pergerakan market sudah mencoba meretest area resisten di sini terus menerus guys. Di sini dia naik, turun, di sini naik meretest, dan ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy guys. Dan alhamdulillahnya ketika saya coba ambil setup buy di sini guys, pergerakan marketnya di sini sempat naik dulu, terus di sini sempat koreksi, dan alhamdulillahnya pergerakan marketnya langsung naik ke atas guys dan mengenai take profit saya guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 5.999.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Menggunakan time frame M1 guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys.
Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.